Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, kalau kita melihat keadaan kita hari ini, kita yang faham akan
keislaman, keimanan, kita akan merasa bahwa orang-orang yang tidak suka dengan Islam, iman dan takwa, setiap hari, setiap saat pasti berkumpul dan berusaha untuk menghancurkan keimanan dan keislaman kita, baik melalui usaha-usaha yang tidak terasa, yang sering disebutkan oleh ulama-ulama kita dahulu, baik melalui pakaian, makanan, kemudian melalui hiburan yang sengaja menjauhkan generasi ini dari Islam, ataupun politik dengan cara penguasaan, dengan cara pemaksaan, dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang kalau dalam keadaan seperti ini hampir kita bisa merenungkan kalimat yang Allah sebutkan kondisi kaum muslimin di dalam perang Ahzab ataupun perang Uhud. Kalau di dalam surat Ali Imran itu kan kalimat perang Uhud. Alladzi qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum wahsyauhum. Jadi kondisi itu akan menciptakan bahwa musuh sudah sangat kuat, saling bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu, hendaklah kalian takut kepada mereka. Baru saja kita selesai dari Ramadan, maka salah satu manifestasi dari Ramadan adalah ketakwaan. Sehingga kalau Ramadan ini ada memberikan kekuatan ketakwaan kepada kita, maka ayat ini menjadi jawabannya, fazaduhum imanan. Sebagai orang yang bertakwa, dengan tantangan sebesar apapun, fazaduhum imanan. Kita harus bertambah keimanan kita. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita cuma akan mengatakan cukuplah bagi Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik penolong, wali bagi kita. Artinya apa? Yang pertama, kita harus melakukan usaha. Yang pertama adalah melakukan perubahan dengan berpegang kepada ilmu yang dipadu dengan amal serta iman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 150, ya, nanti dipadu ayat 151 itu menyatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Kan ada 4 golongan yang benar-benar disebut oleh Allah akan menjadi kafir. Ini kan keilmuan kita itu harus mengikis kekafiran bagi kita. Itu kalau kita lihat di ayat itu kan yang pertama adalah orang-orang ateis. Karena orang-orang yang tidak mengakui Allah dan Rasul-Rasulnya. Ateis sudah jelas. Ateis di kita adalah orang-orang yang berpegang kepada paham komunis. Ujungnya ateis, karena kalau kita baca sejarahnya, turunan komunis itu turunan dari filsafat materialisme yang menyatakan ya hanya hidup itu di dunia ini. Sehingga dari situ kita akan bisa melihat bahwa ya gerakan pasti akan, kalau semaksimal mungkin, kalau bisa orang-orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan menjadi ateis. Itu yang pertama. Kalau itu tidak berhasil, kalau melihat ayatnya, itu pasti orang ya yufarriqu bainallah war rasulih. Yufarriquna bainallah war rasulih. Gimana caranya orang ini? Ya saya ikut Allah, tapi saya nggak percaya dengan hadis-hadis. Karena hadis itu banyak macam, ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi saya berpegang Quran saja. Ini sebenarnya sudah disebutkan. Termasuk kekafiran yang haqqan, kan ini ayat mengatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Orang yang kafir sesungguhnya termasuk yang memisahkan antara Al-Quran dengan hadis.
Ikut Allah tapi nggak ikut Rasulullah. Kemudian yang ketiga yang disebut kafir sesungguhnya itu adalah memilah-milah Rasul. Dia percaya dengan Rasul yang lain, Nabi yang lain, tapi tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Itu tetap Allah sebut orang yang seperti ini adalah kafir, sebenar-benarnya kafir. Kita ini beriman dengan para nabi dan yakin bahwa semua para nabi itu membawa ajaran yang satu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibilang bahwa nabi ini bawa agama yang beda dengan nabi ini, Rasul ini bawa ajaran yang beda. Kita mengatakan itu, kita sudah kafir haqqan. Menurut surat An-Nisa ayat 150, 151, bukan menurut saya. Baru kemudian yang ketiga, sebenarnya liberal itu juga masuk kafirun haqqan. Karena ayat itu mengatakan wayattakhidhu. Mereka mengambil jalan tengah antara para ajaran-ajaran yang ada itu disatukan menjadi satu. Maka orang-orang yang demikian mencari jalan tengah dari ajaran-ajaran yang salah. Kalau mau mencari jalan tengah dari perbedaan khilafiyah fikih itu sah. Tapi mencari jalan tengah dari agama-agama yang berbeda jelas agamanya, itulah yang Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 150. Nanti ditegaskan di surat 51 adalah ulaika humul kafiruna haqqan. Jadi kita belajar Islam agar terbebas dari jebakan 4 tersebut. Ateis jangan gitu ya. Kemudian juga tadi ya yang memisahkan antara ajaran Allah dengan para rasul jangan, yang mentertentangkan antara para rasul juga jangan, yang menyatukan agama-agama juga jangan. Itu kita belajar Islam. Jadi kalau ada orang belajar Islam lalu mengatakan semua agama benar, itu bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 150. Berarti dia masuk golongan ulaika humul kafiruna haqqan. Jadi keilmuan kita harus sampai ke sana. Walaupun tahun 2024 itu masalah kepemimpinan, katakan kepada keluarga kita secara ilmu kepemimpinan termasuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan asal memilih saja. Harus memilih yang benar-benar pasti membela kepentingan Allah dan Rasulnya. Jadi itu yang harus dijadikan edukasi. Karena apa? Itu merupakan usaha kita. Rasulullah sampai mengatakan ya usaha yang kedua kita setelah belajar ilmunya adalah kita berdakwah. Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Nabi sampai mengatakan kalau kamu tidak mau beramar ma'ruf dan kamu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah akan jadikan pemimpin adalah pemimpin yang buruk. Sehingga kita akan menjadi buruk. Bahkan ketika orang-orang yang sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar karena dia tidak mau meluruskan yang benar, maka akhirnya apa yang terjadi? Kata Allah, kalau nanti orang sudah cuek semuanya, tidak ada yang menyatakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang-orang yang baik berdoa, tapi Allah tidak kabulkan doanya. Nanti cari itu hadisnya riwayat Tirmidzi. Kemudian usaha yang ketiga, ini yang akan saya tekankan. Yakni berdoa. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwiya Al-Hakim fi sahihihi min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjata utama bagi kita. Artinya kalau kita cuman dalam kehidupan ini hitung-hitungan usaha, hitung-hitungan matematik, hitung-hitungan kawan kita berapa, yang cuek berapa, kita bisa stres. Maka salah satu kenapa di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Ramadan itu dimasukkan ayat tentang dorongan untuk kita berdoa, karena doa itu bukti dari wal yu'minu bi, bukti dari keimanan kita. Wal yastajibuli, bukti bahwa kita menjawab apa yang Allah suruh kepada kita. Jadi jangan ngomel, jangan berbuat yang buruk. Orang berbuat buruk jangan balas dengan buruk. Orang mau curang, mau apapun kita jangan. Orang melakukan usaha dengan berbuat dosa kita tidak boleh. Karena apa?
Kalau kita sudah tidak sanggup, banyak-banyaklah berdoa. Lid doa ma'al bala maqamat. Itu terusan hadisnya. Bahwa seolah-olah kita harus paham antara doa dengan ujian itu memang saling bersaing. Walahu ma'al bala'i salasu maqamat. Doa dengan ujian yang akan kita hadapi, maka tadi ilmu kita sampaikan kepada keluarga kita minimal, dakwah kita sampaikan kepada keluarga kita minimal, mau kawan kita sampaikan saja, kalau kebenaran kita ungkapkan benar, tapi kita nggak usah baper, ketika kita disudutkan apapun tenang saja, karena apa? Saya tidak ada tugas lain kecuali menyampaikan kebenaran. Maka di sini kita harus serius dalam berdoa, karena doa, antara doa dengan ujian itu disebutkan 3 tingkatan. Ahaduhuma ayyakuna aqwa minal bala fayudfi'ahu. Jadi kalau doa kita lebih kuat dari ujiannya, maka doa itu akan menolak balanya. Asani ayyakuna ad'af minal bala fayuqwa alaih. Kalaulah doa ujiannya lebih besar daripada doanya, tapi doa itu masih berfungsi, ya, karena akhirnya akan menguatkan diri kita. Al-bala. Jadi ketika kita terkena ujian, kita tetap dikuatkan. Wa yusabu bihil abdu, maka dia terkena bala itu tetap menjadi hamba Allah. Kenapa? Walakin qad yukhaffifahu. Bahwa dengan doa itu minimal akan diperingan doa-doa tersebut. Wa in kana dhaifan, walaupun doa kita itu lemah, tetap efeknya ada. Yang harusnya kita beban dari bala itu, beban dari ujian itu berat, dengan doa kita dia tetap akan memberikan keringanan-keringanan. Wasalih ayyattaqa, ya, ayyattaqawaman. Jadi bisa jadi antara doa kita dengan ujian kita sama kuatnya. Sehingga apa? Yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Jadi biar berlomba-lomba antara ujian yang kita tuju dengan doa kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalaulah kita merasa orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan, orang-orang yang tidak suka dengan ibadah kepada Allah melakukan usaha-usaha yang kotor, yang jelek, maka kita tidak perlu terpancing untuk melakukan yang kotor dan jelek. Kalaulah kita memiliki sisi yang sangat semangat, mari kita coba semangat untuk berdoa. Banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dengan kuatnya doa ternyata tetap akan memberikan efek kepada ujian. Bisa kita bayangkan kalau kaum muslimin setiap hari berdoa kepada Allah, terus saja berdoa. Walaupun usaha-usaha yang tidak suka dengan Islam lakukan, tapi kita lawan dengan doa. Karena doa itu disebutkan, ya, itu adalah sesuatu yang disebutkan adalah ahsanul adwiyah. Jadi obat farmasi yang paling hebat bagi orang yang beriman adalah berdoa. Karena itu saya titip kepada kaum muslimin menghadapi fitnah. Bisa jadi di tahun 2024 ini akan terjadi fitnah. Bisa jadi kita merasa, ya, orang-orang yang beriman akan merasa terdesak. Tapi mari, tanda kita hasbunallah wa ni'mal wakil, menjadikan Allah sebagai tempat kita berlindung. Yang pertama tadi, pelajari ilmunya dengan benar, sehingga kita tidak pernah berkomentar kecuali tanpa ilmu. Yang kedua, kita harus benar-benar mengajak yang ma'ruf, kemudian mencegah yang mungkar semampu kita lakukan. Karena apa? Itu juga mencegah agar kita tidak dipimpin oleh orang yang buruk. Allah akan berikan yang baik bagi kita. Kemudian kita masih punya lapis ketiga adalah berdoa, karena doa itu berhadap-hadapan langsung dengan al-bala. Maka kalau kuat doa kita, kita akan bisa mencegah, ya, balanya. Kalaulah kita lemah, minimal bala itu diperingan dengan doa kita. Kalaulah kita seimbang, maka siapa yang terus memiliki doa akan terlindungi dari fitnah yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, yang cerdas, sehingga apapun yang kita hadapi kita tidak perlu terpancing untuk berbuat dosa, berbuat yang buruk,
tapi kita kembali kepada ketentuan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita terus-menerus memohon kepada Allah agar kaum muslimin di Indonesia ini mendapatkan kepemimpinan yang terbaik sehingga Islam dan Indonesia ini bisa maju sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qawi silahul mu'minin. Allahumma qawi silatul mu'minin. Allahumma qawi silatul mu'minin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin waj'al ba'dahum awliya'u bi ba'din. Allahumma ansurna wal muslimina fi Indonesia min makril kuffar wal munafiqina wal musyrikin. Allahumma ansurhum nasran qariban. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma mazzik jam'al kafirina wal munafiqina wal musyrikin. Allahumma sattid samlahum wal anhum la'nan kabiran wal anhum la'nan qariban ya azizal hakim ya rabbal alamin. Allahumma walli lana khiyarana wa la tuwalli alaina sirarana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bima'rifatik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allah Akbar.